Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz tahmid atau alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai masjid. Di antaranya tentang larangan menghias masjid, keutamaan membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian ke masjid. Kemudian makruh mencari barang di masjid, makruh menjual barang di masjid. Kemudian dibolehkan tidur di masjid, dibolehkan makan di masjid, dibolehkan bersuara di masjid selama seseorang tidak sedang berzikir atau menunggu sholat Jumat. Boleh bincang urusan duniawi selama orang tidak sedang berzikir dan selama bukan tentang jual beli dan bukan tentang mencari barang. Kemudian tidak mempersilangkan jari-jari ketika di masjid, khususnya ketika menunggu waktu sholat. Kemudian juga ada hukum yaitu makruh salat yang terpotong oleh tiang. Makruh salat berjamaah yang shafnya terpotong oleh tiang, makruh. Tapi kalau tidak muat ya tidak apa-apa. Tidak muat tidak apa-apa. Sekarang insyaallah kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang tempat yang dilarang melakukan salat. Tempat-tempat yang dilarang melakukan salat.
Yang pertama, salat itu dilarang dilakukan di kuburan. Sekarang salatnya ini yang dimaksud salat apa ini? Salat jenazah. salat 5 waktu. Salat 5 waktu dan salat sunnah lainnya. Qabliyah, ba'diyah, salat duha dan salat lainnya yang dimulai dengan takbir, kemudian ada ruku, ada sujud, ada di antara 2 sujud ada tahiyat, ada salam. Salat seperti yang kita lakukan. Salat itu seperti yang kita lakukan, salat 5 waktu dan salat sunnah itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Allah melaknat. Allah melaknat. Ini petunjuk nih, petunjuk hidayah dari Nabi untuk kita. Apa petunjuknya? Petunjuknya Allah melaknat. Melaknat siapa? Melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Apa di antara sebab laknat Allah kepada mereka? Di antaranya ini banyak kekeliruan mereka, ini di antaranya. Salah satunya adalah mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Berarti Yahudi itu punya ibadah salat sama dengan kita. Berarti Yahudi itu tempat ibadahnya juga masjid sama dengan kita. Yang asli, Yahudi yang asli. Kalau yang di sana sih pencuri. Iya, itu udah jauh dari ajaran Yahudi, itu sudah jauh sekali. Tak tahu siapa yang disembah. Mereka itu sudah, wallahu alam, yang saya tahu mereka sudah tidak menggunakan Injil yang asli. Yang mereka pakai adalah Taurat. Tauratnya adalah Taurat yang tidak asli lagi. Berjilid-jilid, tidak diketahui lagi mana teks aslinya, mana yang dibuat oleh para pastor atau rahib-rahib mereka. Nah, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani. Karena kebiasaan mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, kuburannya dijadikan masjid. Berarti dulu mereka salat. Dulu mereka juga punya tempat ibadah. Dulu Nabi Isa salatnya di mana? Masjid apa? Maryam, ibunya Isa, di mana salatnya? Masjid mana? Masjidil Aqsa. Nah, terus siapa lagi? Zakaria itu yang jagain Maryam. Di mana salatnya? Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim di mana salatnya? Di depan Ka'bah dan Masjid Aqsa. Orang Yahudi sekarang mau ngambil Masjid Aqsa, tapi bukan mau menyembah Allah di situ. Mau nggak tahu mau ngapain mereka itu, ngancurin. Itulah kenapa Rasul tidak memberikan lagi, Allah tidak mengizinkan lagi Masjid Aqsa dipegang oleh mereka. Sebab mereka sudah tidak menyembah Allah, begitu Pak. Jadi kalau mereka mengklaim
Dulu di sini nenek moyang kami Ishak, mereka mengaku Ishak, nenek moyang mereka. Ishak itu anaknya siapa? Ishak anaknya siapa? Anaknya Ibrahim. Salatnya di Masjidil Aqsa. Yang bangun Masjidil Aqsa siapa? Ibrahim. Berapa tahun setelah Makkah Al-Mukarramah, setelah Ka'bah? 40 tahun. Ka'bah dulu, 40 tahun baru Aqsa, kan gitu. Jadi yang di Makkah itu yang sholat Ismail. Kalau yang di Aqsa anak yang kedua namanya Ishak. Dari Ishak itulah Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub masjidnya di mana? Masjidil Aqsa. Kalau itu aman, pasti jemaah umroh pasti ke situ. Saya yakin. Ya kan? Siapa yang nggak mau ke situ? Kalau itu tidak dikuasai oleh Zionis. La'anahumullah. Allahumma la'anhum. Wakhdhulhum. Wa ahlikum ya rabbal alamin. Semoga Allah hancurkan cepat, secepatnya ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanallah. Jadi memang benar Ibrahim di sana. Mereka tuh mengakui Ibrahim. Mereka tuh kalau ditanya Ibrahim mereka kenal. Bahasa mereka adalah Abraham. Mereka kenalnya Abraham. Ya, Abraham. Mereka tidak nyebut Ibrahim tapi Abraham. Mereka akui Abraham, tapi mereka tidak beragama dengan agama Ibrahim. Bahkan mereka mengatakan Ibrahim beragama Yahudi. Meremehkan. Orang Nasrani juga sama. Kenal Abraham, kenal agamanya apa? Nasrani katanya. Gimana Nasrani? Ya, jadi mereka tuh mengakui nabi-nabi itu. Jadi mereka itu dulu Yahudi Nasrani memang ibadah mereka tuh, tempat mereka tuh dulu asli, yang lurus itu Masjidil Aqsa. Nabi Isa Masjidil Aqsa, Zakaria Masjidil Aqsa, Imran, keluarga Imran semua di Masjidil Aqsa itu. Orang-orang soleh yang sholat di Masjidil Aqsa. Mereka itu yang lurus, yang benar. Kenapa ada surat Ali Imran? Kenapa ada surat Ali Imran? Karena Allah ingin menjelaskan ada agama yang ada keluarga yang beragama dengan agama Nabi Isa yang lurus, itu Ali Imran. Ya. Ada keluarga yang beragama dengan agama Nabi Isa dan Nabi Musa yang terus lurus, itu keluarganya Imran. Itu kalau mau lihat agama sebelum Nabi Muhammad yang lurus itu ada di Imran, istrinya Imran, di Zakaria, istrinya Zakaria, ada di Maryam, ada di Isa. Mereka itu ada di surat namanya Ali Imran, diceritakan di situ. Itulah keluarga yang masih dalam koridor agama yang benar. Agama tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dan orang Yahudi mengaku itu, orang Nasrani mengaku itu Maryam, mengaku itu Imran. Imran itu nyembah siapa Imran? Imran siapa Imran? Bapaknya siapa? Ustadz Ali Imran. Itu imam kita itu. Bapaknya Maryam. Nyembah siapa? Nyembah Allah. Orang Nabi Isa belum lahir, gimana mau disembah? Aneh. Nyembah Maryam. Maryam anaknya ngapain disembah? Bener kan? Maryam itu anaknya Imran. Imran punya istri namanya Hana. Hana hamil, nazar, semoga anaknya laki, saya taruh masjid, kan gitu. Buat berkhidmat di masjid. Ternyata anaknya lahir perempuan. Allah punya rencana lain, lahir perempuan. Tapi tetap ditaruh di masjid, di belakang itu punya mihrab, punya tempat sholat, punya tempat di belakang itu. Siapa? Maryam. Itu di mana? Masjidil Aqsa itu. Maryam alaihissalam. Maryam menyembah siapa? Menyembah Allah. Jadi surat Ali Imran itu salah satu tujuannya adalah turun ke Nabi untuk menjelaskan kepada Nasrani dan Yahudi, ini ada keluarga yang benar nih, yang diutus sebelum saya. Nih contohnya. Begitu.
Nah, mereka ini lurus, Ali Imran lurus. Keluarga Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuha, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Imran wa ala Ibrahim. Adam wa Nuha, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Orang Yahudi kalau dia nggak mau nerima, orang Yahudi itu nggak nerima ke bawah, dia nggak nerima Isa, Zakaria tuh nggak nerima orang Yahudi itu. Maryam nggak diterima sama dia, Imran nggak diterima. Oke, kalau nggak diterima Imran dan keluarganya, kata Allah, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Lihat keluarga Ibrahim. Kalau udah Ibrahim mereka hormat. Orang Yahudi itu sama Nabi Ibrahim begini. Kalau dia menghina Ibrahim, itu Yahudi palsu. Sekarang udah palsu juga. Udah palsu mereka tuh. Tapi Ibrahim sama mereka besar. Mereka menganggap Ibrahim itu nabi mereka yang mereka respect dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menyembah siapa? Menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Lah, bukan. Nabi Ibrahim itu inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim. Saya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim menggambarkan Nabi Ibrahim punya anak Ismail di Mekah, kemudian Ishak di Palestina. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya, Yakub punya dua nama. Yakub punya dua nama. Nama pertama Yakub, julukan, punya nama julukan seperti Nabi Muhammad. Muhammad punya dua nama. Pertama Muhammad, kedua Ahmad. Punya juga julukan lain di bangsa Arab, beliau dikenal dengan Abul Qasim. Abul Qasim itu nabi kita, Muhammad nabi kita, Ahmad nabi kita. Yakub punya nama Yakub satu, yang kedua Yakub punya nama Israel. Israel itu nama Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub, ada di Quran itu. Israel, kalau ada Bani Israel, anaknya Israel itu anaknya Yakub. Berapa anaknya Yakub? Anaknya Yakub itu 12. Ya, salah satunya jadi nabi lagi yaitu Yusuf. Ya, kalau mau ente wahai Yahud, lihat keluarganya Yakub. Apa ente itu? Yakub. Bagaimana Yakub alaihissalam? Menyembah Allah. Bagaimana Yusuf alaihissalam? Menyembah Allah. Jadi di Quran tuh, atau kita sebagai muslim, Nabi Muhammad dan kita ini sebagai muslim dibekali oleh Allah kisah keluarga yang saleh, yang keluarga itu asal usul dari agama Yahudi, atau agama itu, keluarga itu dihormati oleh Yahudi, yaitu keluarga Ibrahim itu dihormati oleh Yahudi. Sebagai contoh, keluarga yang kamu hormati menyembah Allah, begitu, ikut Allah, begitu. Untuk Nasrani, Allah kasih keluarga, satu contoh keluarga yang mereka kenal, keluarga yang masih lurus, yang sebenarnya keluarga itu terhormat di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Siapa? Keluarganya Maryam. Ya enggak? Siapa keluarga Maryam? Imran. Suruh Rasul diajarkan oleh Allah, ceritakan pada mereka tentang keluarganya Maryam. Itu keluarga yang lurus, begitu. Untuk Nasrani, ceritakan keluarga Ibrahim. Untuk Yahudi, begitu. Nabi diajarkan begitu, ceritakan. Nah, tapi Yahudi dan Nasrani ini ada kelompok-kelompok yang biasalah menyimpang, dan lebih banyak menyimpang mereka daripada yang ikut dengan nabi-nabinya. Yang menyimpang, di antara kerjaan mereka yang menyimpang adalah mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan, atau masjid dan kuburan ditempelin, begitu. Ini kerjaan Yahudi, Nasrani. Apalagi sih? Kenapa sih? Ini hidayah, ini petunjuk. Kenapa? Kenapa memang harus di kuburan tempel masjid? Kenapa? Apa alasannya kenapa ditempelin? Dapat pahala. Ya kan? Apa alasannya Pak ditempelin? Orang yang sudah meninggal itu putus hubungannya dengan dunia, masuk alam barzakh. Alam barzakh itu sebuah alam. Kita bisa mendoakan mereka dari manapun. Nggak harus kita berada di depan kuburannya. Kalau kita ziarah kubur,
tujuan utamanya tuh buat kita mikir besok kita mati, itu tujuan utamanya. Baru tujuan kedua doain. Iya itu Pak, nomor satu Pak. Kalau kita ke kuburan tuh pertamanya ingat mati, baru doain. Karena doain itu bisa dari rumah, tapi kalau ingat mati, kuburan itu tempat ingat mati. Sangat tepat kuburan itu. Ya, ziarah kubur untuk ingat kematian sebenarnya. Sekalian mendoakan. Nah, jadi kuburan itu tempat ingat mati. Masjid itu tempat ibadah, jangan dicampurin, beda. Nah, orang-orang Yahudi menjadikan masjid tempat mengubur atau kuburan dijadikan masjid. Kuburan dijadikan masjid. Berbeda dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah. Kuburan Nabi yang di Madinah itu tidak dijadikan masjid. Itu beda kisahnya. Itu awalnya rumah Nabi. Kenapa Nabi dikubur di rumahnya? Karena ada hadis Nabi itu jasadnya di mana meninggal di situ dikubur. Itu udah ada hadis. Itu ada petunjuknya begitu. Ya, kita ini kalau ada petunjuk dari Al-Quran hadis, iya aja, jangan apa? Iya, jangan kenapa. Itu wahyu. Al-Quran itu wahyu, hadis wahyu, udah ikuti aja. Ya, yang paling bikin ribet itu kan kenapa mulu ya. Pokoknya ada dalam perintah dari Nabi di mana seorang Nabi itu wafat dikuburin di situ. Makanya sahabat kan nurut aja. Dikuburin di situ karena ada hadis itu, dikuburin di tempat situ. Dulunya itu bukan masjid, itu rumah. Tapi karena umat Islam berkembang, akhirnya terpaksa masjid harus dilebarkan. Karena mau dilebarkan, itu kuburan ada di situ. Mau dipindahin. Berani pindahin. Ini mindahin kuburan Nabi, mana ada yang berani? Nggak ada yang berani lah, nggak mungkin lah. Itu udah nggak mungkin mindahin kuburan Nabi itu. Ya kan? Maka akhirnya itu kuburan dibikin kotaknya berapa kali lipat dari rumah Nabi ya, agak dilebarkan. Rumah Nabi itu kecil, dilebarkan lagi, terus ditinggikan sampai mentok, dilapis tuh Pak. Itu bukan satu lapis. Lapis pertama rumah asli, lapis kedua, lapis ketiga kalau nggak salah, dengan ditutup dengan rapi. Nah itulah kuburan. Itulah akhirnya masuk ke dalam area masjid. Itu pun bukan untuk diagung-agungkan, udah di situ aja. Paling kalau mau ziarah tinggal lewat situ, doain, selesai. Itu pun mimbarnya dipindahin. Tadinya kan mimbarnya di situ tuh. Ya, kelihatan kan? Mimbar Nabi kelihatan itu. Ini kuburan Nabi, sini ada tempat sholat imam, mihrab, sampingnya mimbar kecil itu. Nah, itu dipindahin sekarang. Agak maju gak ke sana lagi. Jadi yang Masjid Nabawi itu bukan menjadikan kuburan sebagai masjid, bukan. Tapi kuburan itu yang tadinya rumah disebabkan perluasan, mau tidak mau masuk ke dalam masjid dan tidak mungkin dibongkar itu. Tidak mungkin dibongkar. Ditutuplah dengan rapat, kemudian dirapihkan, tutup dengan rapat, udah selesai. Dan kuburannya itu rata. Kuburan Nabi itu rata aja. Nggak ada batu nisannya, nggak ada bangunannya, rata aja, rata. Kayak pasir aja udah. Paling batu aja kali kalau nggak salah ya. Pokoknya begitu aja dah, rata. Nggak ada yang spesial di situ. Nah, orang Yahudi Nasrani mereka membangun masjid di samping kuburan atau kuburan dijadikan masjid. Ini Allah tidak suka seperti ini. Karena masjid tempat diagungkannya siapa? Allah. Masjid itu untuk mengagungkan Allah. Fi buyutin wa minan nasi, apa itu ayatnya? Ada orang yang wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismullah. Ay yuzkara fiha, ada orang yang melarang nama Allah diagungkan di masjid. Berarti ada orang yang nama Allah itu diagungkan di masjid, dia nggak suka. Kata Allah dia orang zalim, orang seperti itu. Jadi jangan sampai di masjid itu yang diagungkan manusianya, arsiteknya, dai-nya. Yang diagungkan tuh Allah, yang diagungkan tuh Allahnya, yang dibesarkan Allahnya, Qur'annya, wahyunya, hukumnya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang pertama, sholat yang dilarang adalah di
kuburan. Termasuk sebenarnya kalau bapak-bapak punya kuburan, karena sekarang kan kuburan itu jadi bisnis ya. Jangan bangun masjid di dalam area situ. Misalnya kuburan Joglo misalnya. Dalamnya ada masjid ya? Nggak ada kan? Bagus berarti. Kalau bisa jangan di situ. Udah itu udah kuburan-kuburan aja. Iya, atau musolanya jangan. Kalau bisa jangan. Jadi jangan dibikin tempat sholat di situ. Udah kuburan ya kuburan aja. Kalau mau bikin tempat satpam untuk jaga. Nah itu satpam sholat di situ nggak apa-apa itu. Dia jaga di situ. Ya, tapi jangan dibikin itu musola masjid di dalam area situ. Udah kuburan ya kuburan aja. Gitu. Kalau ada yang punya di sini kafling kuburan, kali aja ada yang punya kafling kuburan di kampungnya. Baik, terus kata Nabi, la tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan, sholat menghadap kiblat. Wala tajlisu alaiha, jangan juga duduk-duduk di atas kuburan. Insya Allah kita tidak, tapi sholat menghadap kuburan. Ini ada, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Iya banyak ya. Jadi pertama saya lihat, udah lama masjidnya, enggak di sini ya. Saya sering lewati masjid itu. Pertama satu, di depannya tuh ada kuburan satu. Terus akhir-akhir ini kok ada dua. Lah, saya bilang, saya tanya orang situ ini, siapa keluarganya meninggal lagi. Ditaruh lagi depannya. Nanti banyak di depannya gimana? Ini kan di depannya ya. Ada ya? Oh iya situ ya? Ya. Ya, di depannya nambah ya. Udah berapa? Udah 3, 4. Udah 5. Ada pembatas antara imam sama dia, tapi ngapain? Tetap aja ada pembatas juga. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Ya subhanallah. Kenapa ya? Anak nggak ngerti. Kenapa? Apa alasan? Nggak ada hubungannya. Ya kan? Ya mau di dosanya kita doakan ya nggak? Nah jadi ini adalah kekeliruan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Jundub bin Abdullah beliau berkata, Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidu al-qubura masajida inni anhaakum an dhalik. Seorang sahabat mengatakan, namanya Jundub bin Abdullah, kata beliau, sesungguhnya kaum sebelum kalian Yahudi dan Nasrani, mereka membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau masjid. Aku melarang kalian hal tersebut. Begitu. Jadi jangan sampai ada kuburan yang ditanam khusus depan masjid, atau masjid yang di sampingnya dibangun, kuburan yang di sampingnya dibangun masjid. Nah, kebiasaan orang Nasrani itu, kebiasaan mereka membuat patung. Bukan hanya Nasrani, sebelum Nasrani juga sama. Mereka punya kebiasaan mengabadikan atau membuat kenangan bagi orang-orang yang soleh yang berjasa untuk kaumnya. Mereka bikin kenangan dengan membuat patung. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak berjasa pengen dibuatin patung, bapak tolak. Gak usah. Uangnya buat genteng masjid aja daripada buat patung. Jangan mau dibikin patung tempat setan, tempat jin.
Patung itu rumahnya jin, mengundang jin. Malaikat nggak pernah mau masuk ke rumah yang ada patung. Disebutkan di sini ya bahwa orang-orang Nasrani itu suka membuat patung. Bukan hanya Nasrani, Yahudi juga sama. Suka membuat patung. Dan terkadang patung itu ya patung ditempel patungnya. Kadang bahkan dibuat patungnya itu di gereja-gereja. Maaf, di tempat ibadah mereka. Di tempat ibadah mereka dibikin patung. Patung fulan, patung fulan, patung fulan. Itu kisahnya. Di samping membuat patung, mereka juga membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh mereka. Ini jangan ditiru lagi. Jika ada penjelasan alasan A, alasan B, sebaiknya sih tidak perlulah. Udah, nggak usah. Lebih baik tidak usah sama sekali. Boleh juga. Sama juga. Binatang dengan yang bernyawa. Tidak boleh. Tempat jin. Patung yang bernyawa itu tempatnya jin. Kecuali kecil. Mainan. Tapi kalau udah segini, nih segede gini aja udah nih. Kuda segede gini udah. Itu mengundang jin. Apalagi segini, undang jin. Ya. Yang dipajang yang di rumah itu mengundang jin. Baik. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid ini. Banyak hadis mengenai hal itu. Ya, begitu ya. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburan? Nah, kalau itu nanti hukum sholatnya ada pendapat para ulama, ada dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi sebaiknya nggak usah. Ya, hindari, sebaiknya hindari. Baik, yang kedua, tempat tidak boleh sholat, yaitu tempat yang kita jangan sholat di situ, yaitu di gereja Nasrani atau Yahudi. Gereja Nasrani atau Yahudi. Ada pengecualian. Ada pengecualian jika tidak ada tempat atau terpaksa. Tapi kalau disengaja, jangan melakukan sholat di gereja Nasrani atau gereja Yahudi. Baik, tempat berikutnya yang tidak boleh sholat di sana, yaitu di tempat pembuangan sampah. Jadi kalau ada tempat pembuangan sampah, udah buang aja di situ, jangan bikin musola di dekat situ. Karena kemungkinan najis. Kemudian juga tempat penyembelihan hewan kurban. Kalau ada hewan disembelih banyak darahnya, itu juga makruh. Kecuali dibersihkan dulu darahnya. Kecuali darahnya dibersihkan sampai hilang tidak ada lagi, dianggap sudah bersih dan suci, baru silakan sholat lagi. Tapi kalau masih ada darahnya tidak boleh. Kemudian sholat yang juga makruh yaitu sholat di tengah jalan tanpa alasan. Sholat di situ tengah-tengah situ, ngapain mau sholat? Ngapain sholat di situ? Masuk sini. Ya, kecuali ada alasan penuh, gitu kan? Sholat id di jalan itu beda lagi. Ini sholat di tengah jalan tanpa alasan, ini tidak benar seperti ini. Kemudian sholat di kandang hewan. Sholat di kandang hewan. Kemudian sholat di
kamar mandi. Itu juga nggak boleh. Ya. Atau tempat pemandian. Kalau dulu kan bukan kamar mandi. Kalau dulu kan tempat pemandian zaman dulu lah, dekat-dekat tempat pemandian gitu. Itu juga jangan sholat dekat-dekat kamar mandi. Kalau kita punya kamar kita dengan dalamnya ada kamar mandi, ada kamar dan kamar mandi dalam, sholatnya jangan dekat kamar mandinya, dekat kasurnya. Kemudian itu ada hadisnya, ada keterangannya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin fil mazbala wal majzarah wal maqbarah wa qari'at at-tariq wa fil hammam wa fi a'tanil ibil wa fawqa dhahri baitillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat pada 7 tempat. 7. 1, tempat pembuangan sampah. 2, tempat penyembelihan hewan, bukan hanya kurban, hewan, sapi atau kambing, RPH ya. Di tempat itu nggak boleh. Keluar sedikit, silakan kalau keluar sedikit. 1 tadi tempat sampah, 2 tempat penyembelihan hewan, 3 kuburan, 4 di tengah jalan tanpa alasan, 5 tempat bermandi, 6 di tempat onta, di tempat hewan, kandang hewan. Yang kelima di atas Ka'bah. Yang ketujuh, maaf, di atas Ka'bah. Ka'bah di atasnya. Itu tidak boleh. Jelas ya? Kenapa kalau ditanya, kenapa tidak boleh sholat di kuburan? Karena mengagungkan kuburan. Kenapa tidak boleh sholat di tempat sampah? Karena najis. Kenapa tidak boleh sholat di tempat penyembelihan hewan? Najis. Kenapa tidak boleh sholat di tengah jalan? Ganggu, kecuali ada alasan. Kenapa tidak boleh sholat di tempat kamar mandi atau pemandian? Najis. Kenapa tidak boleh sholat di kamar di ruang apa? Di kandang hewan, unta. Kenapa? Najis. Kenapa tidak boleh sholat di atas Ka'bah? Apa alasannya? Kiblatnya nggak tahu. Ya, itu alasannya. Kiblatnya tidak jelas. Sekarang boleh sholat di kuburan. Ada satu sholat yang boleh di kuburan, yaitu sholat jenazah saja. Sisanya nggak boleh. Sholat apa? Kalau sholat jenazah di kuburan itu tidak apa-apa. Masuk ke kuburan karena udah dikubur terlambat, misalnya dikubur jam 9, kita baru sampai jam 10. Oh, udah dikuburin, udah madep ke kiblat, kita di palanya mayit, kita sholat apa namanya? Sholat jenazah itu boleh, tapi sholat yang selain jenazah tidak boleh. Dan itu tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Sekarang ada pertanyaan, sholat dalam Ka'bah boleh nggak? Boleh kalau dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu boleh. Nah, kalau di atas nggak boleh, di dalam boleh. Nah, dalam Ka'bah kenapa boleh? Karena ada hadis, lagi-lagi ada petunjuk. Kalau ada petunjuk ya boleh. Di atas Ka'bah kenapa nggak boleh? Karena ada petunjuk. Ya, kalau dipikir-pikir sama juga kiblatnya. Tapi kalau di dalam paling tidak melihat tembok Ka'bah lah. Ya enggak? Kalau di dalam paling tidak ngelihat tembok Ka'bah. Kalau di atas kan enggak ngelihat ya. Maka di dalam Ka'bah ini hukumnya boleh. Sekarang Ka'bah itu bentuknya segi 4. Dulu Ka'bah begini kan? Segi apa nih kalau kayak gini? Segi panjang. Terus habis itu dibikin ininya dibelah. Jadi segi 4. Yang sini sisanya dibikin pagar setengah lingkaran. Pagar ini disebut namanya apa? Hijr Ismail. Itu dulu di zaman Nabi Ka'bah. Itu Ka'bah dulu. Dulu Ka'bah begini. Ini begini.
direnovasi, ada banjir, renovasi jadi begini, agak tinggi lurus. Nah ininya nggak dilanjutkan karena nggak ada uangnya dulu. Beneran nggak ada uangnya. Di zaman jahiliyah nggak ada uangnya. Percaya nggak? Percaya, harus percaya. Begitu. Nggak ada uang yang halal. Karena kebanyakan orang kaya di Mekah saat itu uangnya haram. Mereka nggak mau bangun Ka'bah dengan uang haram. Uang parah banget ya. Itu orang Mekah dulu banyak yang kaya. Ternyata untuk bangun Ka'bah nggak cukup uang halalnya. Astagfirullahaladzim. Itu berarti uang yang dia dapat riba, curi, judi. Itu orang kaya Mekah dulu begitu. Jangan-jangan orang kaya sekarang begitu juga ya. Hati-hati. jadi buat masjid nggak cukup buat Ka'bah itu. Akhirnya dibikinnya kotak begini. Ininya dikasih pagar. Itu kisahnya tuh. Dan Nabi waktu itu belum menjadi nabi. Orang-orang Arab dulu di Mekah itu patungan, nggak cukup uang halalnya buat renovasi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak apa-apa insya Allah. Boleh. Pemandian itu maksudnya sebenarnya kamar mandi maksudnya. Kamar mandi. Ini dia terjemahannya permandian, tapi kamar mandi maksudnya. Bukan. Kolam renang tidak apa-apa. Ya, tapi jangan di pinggir kolam renang juga ya. Banyak pemandangan yang bisa. Kalau di kolam renang ada musola sana tidak apa-apa. Ya. Baik. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah bimbing kita terus menuju petunjuknya, hidayahnya yang lurus, semakin hari semakin paham dan mengamalkan ajaran Allah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.